Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Septi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kepribadian, gangguan kepribadian, serta jenis-jenis gangguan kepribadian. Nah, sebelum kita mengetahui tentang jenis kepribadian, ada baiknya kita mengetahui apa itu kepribadian. Menurut Sigmund Freud, kepribadian itu terdiri dari 3 struktur, yaitu id, ego, dan superego. Superego di sini berfungsi untuk menjembatani antara id dan ego. Sedangkan menurut Milan, kepribadian merupakan sebuah pola yang menetap tentang bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu, menjalin hubungan atau berinteraksi dengan orang lain, dan berpikir mengenai dirinya sendiri dan lingkungannya yang diwujudkan luas, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Jadi dapat disimpulkan dari kedua definisi tersebut bahwa kepribadian merupakan keseluruhan sikap, emosi, dan ekspresi individu dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Lantas bagaimana dengan gangguan kepribadian itu sendiri? Nah, gangguan kepribadian menurut Milan merupakan pola yang menetap yang berasal dari pengalaman diri dan perilaku individu yang ditandai sebagai sikap yang menyimpang dari yang diharapkan oleh budaya. Sedangkan menurut PPDGJ atau Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa, gangguan kepribadian itu merupakan istilah umum untuk suatu jenis penyakit mental di mana tidak berfungsinya cara berpikir, memahami situasi, dan tidak dapat berhubungan dengan orang lain. Kita masuk ke jenis-jenis gangguan kepribadian, saya ingin mengingatkan bahwa kalian tidak boleh mendiagnosa diri sendiri. Yang berhak mendiagnosa gangguan kepribadian adalah profesional, yaitu psikolog dan psikiater. Apabila kalian memiliki atau merasakan gejala yang sama dengan apa yang akan disebutkan nanti, jangan ragu untuk segera konsultasi dengan profesional. Nah, biasanya gangguan kepribadian ini terjadi pada masa usia dewasa awal, tetapi gejalanya sudah dapat dilihat dari masa remaja atau anak-anak. Nah, yang pertama ada gangguan paranoid. Apa sih gangguan paranoid itu? Biasanya penderita gangguan paranoid ini memiliki ketidakpercayaan atau kecurigaan yang berlebihan disertai perasaan iri dengki terhadap orang lain. Orang yang mengalami gangguan ini cenderung lebih cepat marah, sulit diajak bergaul, dan bereaksi terhadap frustasi dengan gerakan balas dendam. Nah, gejala gangguan paranoid yaitu yang pertama selalu curiga dan merasa iri dengki terhadap orang lain, menyimpan dendam pada masalah sepele, menyalahartikan tindakan netral orang lain sebagai sikap permusuhan, kecenderungan untuk merasa dirinya penting secara berlebihan. Penyebab gangguan paranoid itu bisa karena pola asuh yang negatif, trauma fisik dan psikis, serta pengalaman emosional yang traumatis. Untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan cara menerapkan pola asuh yang tepat, menciptakan hubungan keluarga yang harmonis, serta menghindari kekerasan fisik. Untuk penanganan paranoid dapat dilakukan dengan psikoterapi individual dan farmakoterapi atau obat-obatan. Nah, yang kedua ada gangguan skizoid. Para penderita gangguan skizoid ini biasanya cenderung melakukan pelepasan diri dari hubungan sosial dan ekspresi emosi yang terbatas dalam hubungan interpersonal. Nah, untuk gejala gangguan skizoid, yang pertama memiliki emosi dingin beserta raut wajah yang datar. 2. Kurang mampu berekspresi. 3. Tidak peduli terhadap pujian atau kecaman. 4. Hampir selalu memilih aktivitas yang dilakukan sendiri. 5. Tidak mempunyai teman dekat atau hubungan pribadi yang akrab. 6. Sangat tidak sensitif terhadap norma dan kebiasaan sosial yang berlaku. Untuk penyebab gangguan skizoid ini bisa disebabkan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara menerapkan pola asuh yang tepat, menciptakan hubungan keluarga yang harmonis, serta menghindari kekerasan fisik. Dan untuk penanganan bisa dilakukan dengan cara psikoterapi, baik psikoterapi individual atau psikoterapi kelompok, dan farmakoterapi atau obat-obatan.